Mari kita sama-sama saksikan. Setelah Ramadan ini, keadaan akan jauh lebih buruk, karena begitu panduan dari hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, orang yang hidup pada masa itu akan menyaksikan waktu yang dia tempuh akan lebih berat dan lebih buruk daripada yang telah dia lalui. Maka inilah yang akan terjadi di masa-masa ke depan tahun 2026 ini. 2026 dengan 2027 terjadi pertontonan akbar dari janji Allah yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ini adalah masa titik balik kemenangan dan kebangkitan kembali. Periode kelima di depan gerbang sedang menanti kita, sebentar lagi kita memasukinya. Periode kelima adalah awal daripada akhir daripada periode keempat. Kita sedang di fase akhir, fase keempat, dan inilah fase perang, fase berdarah-darah, fase pertumpahan darah, fase kelaparan, fase kehancuran, fase bencana, fase kematian. Semua keburukan terjadi di penghujung fase keempat, dan kita hidup pada fase ini. Hadirin ma'asyiral muslimin, Ramadan 1447 tinggal sehari atau 2 hari lagi berakhir. Ini adalah Ramadan yang penuh dengan drama. Di Ramadan ini kita mendengarkan bagaimana Israel bersama Amerika menyerang Iran dan membunuh orang nomor 1 senegara Iran, murabbi tertingginya, yaitu Ali Khamenei, dan juga petinggi-petinggi Iran meninggal di waktu yang bersamaan. Iran adalah sebuah bangsa peradaban yang sudah ribuan tahun hidup, termasuk di antara kekuatan dunia yang dulu pernah memimpin sebelah timur bumi ini. Tentu saja tidak begitu mudah dipecundangi oleh Israel dan Amerika. Serangan balik mereka tidak pernah diharapkan dan tidak pernah diduga oleh Amerika. Sekarang serangan demi serangan Israel kepada Iran dibalas telak, bahkan sampai ke tingkat Tel Aviv seperti Gaza. Apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza dirasakan sepenuhnya oleh keturunan kera dan monyet di Israel. Alhamdulillah, ketika petinggi demi petinggi Iran satu persatu meninggal dunia, kita berharap agar Israel juga merasakan hal yang sama. Harapan dan doa ini telah lama dirancang oleh Allah dalam ijabah yang pasti. Tangisan dan jerit anak-anak yatim serta janda-janda yang suaminya syahid, serta doanya para mujahidin dan kaum yang tertindas, akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benyamin Netanyahu pun akhirnya modiar, ya. Akhirnya yang bersangkutan menuju kepada panen akbar dari semua dosanya. Dia membunuh banyak nyawa-nyawa yang tidak berdosa di bawah reruntuhan. Setelah diserang bom, sekarang dia yang merasakan hal yang sama, bersama dengan Itamar bin Gvir, bersama dengan adik kandungnya Benyamin Netanyahu, bersama dengan petinggi-petinggi strategis Israel lainnya, ikut meninggal di waktu yang sama terkena rudalnya Iran. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Di waktu yang sama di Masjidil Aqsa, ini malam sudah masuk malam ke-20. Masjidil Aqsa kita tidak boleh ada yang masuk untuk sholat di dalamnya. Apakah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Tarawihan pun tak boleh, Jumatan pun tak boleh.
Ini malam-malam yang ke-20. Sepertinya ini akan berlangsung sampai Idul Fitri. Jika ini terus berlanjut, karena serangan demi serangan brutal keturunan kera terlaknat ini terhadap Gaza, pada jam-jam ini, pada detik-detik ini, mereka masih terus membunuh. Ditargetkan anak-anak kecil di Gaza, anak-anak bayi di Gaza, seolah-olah serang mereka mengumpulkan tumbal-tumbal untuk kemunculan setan besar mereka, yaitu Masih Dajjal. Aqsa mereka tutup. Sepertinya ini apakah yang dijanjikan Rasulullah SAW sudah dekat, bahwa masanya liyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah itu akan terjadi? Mungkin. Sepertinya mungkin sekali. Ketika datang kepada mereka janji yang kedua, kami hantamkan kepada mereka ibadah lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar. Kami merasa wallahu a'lam Iran inilah yang dimaksud. Ibadah lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar. Tidak ada milisi, tidak ada roket-roket, tidak ada senjata-senjata Iran, melainkan menembus tembok-tembok pertahanan mereka. Tetapi apa yang terjadi dengan para mujahidin kita di Palestina? Insya Allah di bulan Ramadan ini mereka tidak pernah patah semangat. Mereka tetap terus berjuang dan bangkit bersama rakyat yang bertahan dan sabar. Insya Allah di tangan mereka nanti Masjidil Aqsa akan dibuka kembali. Kalau seandainya lama Israel ini menutup dan mengembargo Masjidil Aqsa, tidak boleh dimasuki, ini pertanda sudah dekat Masjidil Aqsa dibuka kembali dalam keadaan futuh, dalam keadaan menang insya Allah Ta'ala. Saudara, sahabat tercinta, Amerika sudah meninggalkan cangkangnya. Alhamdulillah. Di masa Donald Trump ini, Amerika lepas dan keluar dari cangkangnya. Ibarat umang-umang, ketika umang-umangnya masih dalam cangkang, masih kuat. Tapi ketika dia sudah keluar meninggalkan cangkangnya, dia lemah rapuh. Ya, dipatok ayam hancur. Dipermainkan oleh anak-anak kecil. Keinjak mati. Tapi kalau masih dalam cangkang, dia masih memiliki kekuatan. Apa cangkangnya Amerika Serikat? PBB. Sekarang Amerika sudah keluar dari PBB. Alhamdulillah. Lebih dari 58 lembaga-lembaga besar internasional yang sebelumnya Amerika ada di dalamnya, di bawah payung PBB, Amerika keluar darinya seluruhnya. Alhamdulillah. Sekarang Amerika di bawah Donald Trump juga ditinggalkan oleh mitra-mitra terdekatnya. Merayu-rayu Amerika kemana-mana, ayo serang Iran, ayo serang Iran. Inggris mula-mulanya sepakat, Perancis semulanya mendukung, Jerman apalagi, Australia, ya, India dan sebagainya. Tapi ketika diminta agar sama-sama membuka blokade Selat Hormuz, tidak ada satupun yang sudi mendengarkan rayuan Donald Trump. Donald Trump akhirnya dengan Amerikanya, yang katanya Amerika is the first, sekarang betul-betul dia ditinggal sendirian. Amerika mencoba mengadu seluruh negara-negara Timur Tengah agar menghantam Iran. Tapi apa permintaan negara-negara Teluk, negara-negara Arab? Amerika, jangan stop serang Iran, tapi kami nggak mau ikut. Serang terus Iran, ya, tapi kami cukup nonton. Itu yang terjadi sekarang. Panik nggak tuh? Panik banget. Sepertinya Amerika ini di bawah pimpinan Donald Trump akan runtuh, insya Allah Ta'ala. Kalau tidak, ini Donald Trump akan diimpeach, akan diturun paksa. Sekarang pecah di dalam tubuh Amerika Serikat sendiri, pecah. Dan kita, ini semuanya terjadi di bulan Ramadan 1447 ini. Nanti kita akan menyaksikan dalam waktu dekat selepas Idul Fitri ini bagaimana gelombang fitnah akibat dari peperangan
di kawasan ini melanda resesi dan kehancuran ekonomi global. Barang-barang naik semuanya karena Amerika telah mengebom Iran, pangkalan minyak terbesar Iran, menjadikan Iran mengebom pula seluruh pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di kawasan Teluk, dan juga mengebom pusat-pusat minyak yang Amerika punya saham di dalamnya. Sudahlah minyak di seluruh Hormuz tidak bisa lewat, ya. Kemudian pangkalan-pangkalan penghasil minyak di Timur Tengah juga dibomi. Maka ini tentu saja akan berdampak sangat parah. Dikhawatirkan sekarang harga minyak per barel sudah lewat $100. Ini diyakini bila perang masih berlanjut akan sampai $200 per barel. Maka dampaknya otomatis banyak barang tidak bisa dibeli lagi. Banyak barang angkanya melejit naik gila-gilaan. La haula wala quwata illa billah. Banyak sekali kebutuhan orang kepada minyak, tapi bahan bakar itu langka di pasaran. Kalaupun ada, mahalnya selangit, hampir-hampir tak kebeli. Orang bingung mau beli beras apa beli minyak, bahan bakar. Nah sekarang masih ada stok sampai lebaran ini, insya Allah masih ada. Tapi setelah ini yuk sama-sama kita saksikan. Saya berani memastikan 100% keadaan selepas Ramadan ini tidak akan lebih baik, tidak akan lebih tenang. Mari kita sama-sama saksikan. Setelah Ramadan ini keadaan akan jauh lebih buruk, karena begitu panduan dari hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, orang yang hidup pada masa itu akan menyaksikan waktu yang dia tempuh akan lebih berat dan lebih buruk daripada yang telah dia lalui. Maka inilah yang akan terjadi di masa-masa ke depan tahun 2026 ini. 2026 dengan 2027 terjadi pertontonan akbar dari janji Allah yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ini adalah masa titik balik kemenangan dan kebangkitan kembali. Periode kelima di depan gerbang sedang menanti kita, sebentar lagi kita memasukinya. Periode kelima adalah awal daripada akhir daripada periode keempat. Kita sedang di fase akhir, fase keempat, dan ini adalah fase perang, fase berdarah-darah, fase pertumpahan darah, fase kelaparan, fase kehancuran, fase bencana, fase kematian. Semua keburukan terjadi di penghujung fase keempat, dan kita hidup pada fase ini. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada. Yang harus kita lakukan hanyalah bersabarlah kamu. Itu kata Rasulullah. Bersabarlah kamu dalam ibadah, bersabarlah kamu dalam berjuang, berdakwah, bersabarlah kamu dalam mempertahankan prinsip-prinsip Islam, dalam berjamaah, bersabarlah kamu di dalam berjihad. Ya. Mudah-mudahan kita terhitung sebagai pemenang di mata Allah, sebagai orang muttaqin, la'allakum tattaqun. Lalu setelah ini ujian-ujian berat yang akan kita hadapi, dengan bermodalkan Ramadan kali ini kita kuat memikulnya, apalagi ditopang dengan doa kita, ya, dengan pengetahuan kita, dengan mental yang dipersiapkan, ditopang dengan doa yang serius. Mudah-mudahan pas hari-hari itu terjadi, kita semua jauh lebih tegar, jauh lebih sabar, dan Allah berpihak dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari bersiap-siap kita melaksanakan Idul Fitri, dan diakhiri tentu saja dengan khatamkan Al-Quran kita yang belum khatam, yang sudah satu kali tambahkan apa yang bisa, dan jangan berhenti setelah khatam ini, tinggal sehari lagi. Enggak penting itu tinggal sehari, tinggal 2 hari. Yang penting saya masih bisa mengumpulkan angka-angka pahala dengan membaca Al-Quran di bulan Quran ini. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.